Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita, yaitu adalah operasi fungsi. Oke. Jadi seperti bahasan yang telah lalu, bahwa fungsi itu punya operasi. Operasinya sama dengan operasi-operasi pada umumnya. Jadi di sini ada beberapa operasi aljabar. Yang pertama, operasi aljabar itu berarti dengan ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Dimana jadi misalkan kita punya dua fungsi, yaitu fx dan gx. Dan kemudian fx daerah asalnya adalah domain f, df, dan domain g adalah dg. Maka f ditambah gx atau dikurangi gx maka sama dengan fx ditambah gx. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan saya punya fx, ya, saya punya fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x kuadrat, maka artinya apa? Artinya f ditambah g x, ya, sama dengan fx ditambah gx, berarti sama dengan 2x ditambah x kuadrat. Oke. Kalaupun dikurang sama, tinggal dikasih tanda kurang. Lalu bagaimana domainnya? Domainnya df sama perpotongan, ya, intersection sama dg. Ini domain df-nya adalah bilangan real, yang ini juga bilangan real. Maka artinya domain f ditambah g, ya, domain df tambah g, maka sama dengan bilangan real intersection sama bilangan real, maka sama dengan bilangan real. Oke. Lantas kalau perkalian seperti apa? Sama, perkalian tinggal fx dikali gx. Berarti kalau saya punya f dikali gx, maka sama dengan 2x dikali x pangkat 2, maka sama dengan 2x pangkat 3. Lalu domainnya seperti apa? Sama seperti sebelumnya, tinggal berpotongan, ya, perpotongan antara df dengan dg-nya. Lantas kemudian berarti domainnya sama-sama bilangan real. Kalau menjadi pembagi seperti apa? Berarti tinggal kita bagi f dibagi g himpunan bilangan x, maka sama dengan 2x dibagi x kuadrat, atau sama dengan 2 per x. 2 per x. Lalu domainnya seperti apa? Domainnya adalah seluruh bilangan real, ini, ya, berarti perpotongannya bilangan real kecuali ketika gx-nya sama dengan 0. Maka artinya apa? Tadi kita udah dapatkan df intersection sama dg adalah bilangan real, maka bilangan real kecuali ketika gx-nya sama dengan 0, ketika x-nya sama dengan 0, kecuali 0. Seluruh bilangan R real, ya, kecuali 0. Ini operasi fungsi dalam aljabar. Kita juga ada namanya operasi komposisi atau fungsi komposisi. Jadi komposisi fungsi fx dengan gx didefinisikan sebagai f bulat kecil, ya, f bulat kecil gx, ya, f gx. Nah, nanti didefinisikan seperti ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau tadi kita udah punya fx, ya, sama dengan 2x, gx-nya sama dengan x kuadrat, maka artinya f OG berarti sama dengan f gx x kuadrat. Maka x yang di sini kita ganti dengan x kuadrat, maka jadinya sama dengan 2
X kuadrat. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Kalau di sini saya ganti 2x plus 1, maka jadi seperti apa? Yang diganti tetap tinggal x-nya saja yang diganti, berarti 2x kuadrat tambah 1. Nah, ini hasilnya beda kalau G OF. Kalau G OF berarti apa? G X, G Fx. Maksudnya apa? Berarti G Fx-nya 2x plus 1. Maka x-nya diganti dengan 2x plus 1. Maka hasilnya apa? 2x plus 1 kuadrat. Oke, bisa dipahami. Nah, inilah yang kemudian jadi syarat agar dia memiliki komposisi, agar bisa dilakukan komposisi atau berdefinisi, maka syaratnya adalah, jadi karena kita masukkan gini dulu ya, masukkan G-nya dulu gitu ya. Masukkan G-nya dulu, maka ini G-nya dulu. Di sini G. Daerah hasil G-nya sebagai domain di daerah F-nya. Nah, ini F-nya. Oke, berarti ini adalah domain G. Ini adalah daerah hasil G, range G. Dan sekaligus range G-nya ini adalah DF pada sini ya. DF pada sini, dan di sini adalah FF. Nah, RF ini berarti adalah daerah hasilnya. Nah, berarti kita bisa simpulkan kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah FOG, ini domain dari G-nya, ini daerah hasilnya. Nah, ini domain dari F-nya. Nah, ini RF-nya. Nah, kemudian yang dipetakan apa? Yang intersection ini. Yang perpotongan di sini. Kalau di sini ada, perpotongan di sini ada, maka inilah yang kemudian kita jadikan sebagai inputan untuk menghasilkan fungsi komposisi tersebut. Maka keputusannya apa? FOG terdefinisi kalau domain F berpotongan dengan RG akan ada kalau tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, kalau himpunan kosong maka artinya kita tidak bisa melakukan fungsi komposisi. Oke. Jadi itu syaratnya. Nah, ini beberapa sifat komposisi seperti tadi. Kita bisa lihat bahwasanya F komposisi terhadap G tidak sama dengan G komposisi terhadap F, seperti yang tadi saya tunjukkan di sini ya. Ketika FOG hasilnya adalah 2x kuadrat plus 1, tapi ketika di GOF maka hasilnya 2x plus 1 kuadrat. Beda hasil. Kemudian, nah, domain pada FOG ya, domain pada FOG adalah X ya, X-nya itu adalah domain G, dan kemudian GX-nya domain pada F. GX-nya domain pada F. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, misal saya punya Fx sama dengan akar X, GX-nya sama dengan X kuadrat. Nah, pertama kita harus tentukan apakah dia eksis atau tidak. Oke, kalau kita punya Fx, maka domain F-nya apa? Domain F-nya karena dia ada akarnya, maka domain F-nya adalah mulai dari 0 sampai positif tak hingga. Terus RG-nya apa? RF-nya maaf. RF-nya apa? Range F-nya. Range F-nya pun sama, berarti hasilnya nggak mungkin negatif, berarti juga dari 0 sampai positif tak hingga. Nah, sekarang GX-nya. GX-nya berarti domain G-nya adalah seluruh bilangan real, jadi seluruh bilangan ini bisa kita masukkan ke sini, berarti dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Lalu bagaimana R G-nya, daerah hasil G-nya? Bagaimana dengan daerah hasil G-nya? Seperti yang kita ketahui, X kuadrat ini selalu positif. X kuadrat ini selalu positif. Maka nilai minimum yang ada di sini adalah 0 ya. Nilai minimum yang ada di sini adalah 0. Karena nilai minimum di sini 0,
Maka kita bisa simpulkan apa? Maka kita bisa simpulkan nilai minimumnya adalah min 1, nilai maksimumnya tidak terhingga. Maka kita dapat simpulkan ini. Nah, terus kemudian apa syarat agar ada komposisi FOG? Seperti kita tahu tadi, berarti DF dipotongkan sama daerah hasil di G, ya, dipotongkan dengan hasil di G, harus tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Maka kita bisa menyimpulkan apa? DF-nya apa tadi? DF-nya positif 0 sampai positif infinity, dipotongkan dengan RG-nya apa? RG-nya dari min 1 sampai positif tak hingga. Maka keputusannya perpotongan di antara kedua ini, yang satu 0 di sini 0, ya, yang satu min 1 di sini. Maka perpotongannya adalah di sini, berarti ini perpotongannya. Maka perpotongannya sini dari 0 sampai positif tak hingga. Jadi keputusannya adalah dari 0 sampai positif tak hingga. Karena 0 sampai positif tak hingga berarti dia tidak sama dengan himpunan kosong. Karena tidak sama dengan himpunan kosong, maka kesimpulannya adalah ada atau exist. Jadi ada, kita bisa menentukan ada FOG-nya. Terus bagaimana menentukan FOG-nya? Nah, kita tentukan ya, tadi ini DF-nya sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini karena tidak sama dengan himpunan kosong, lalu kita menentukan FOG-nya. Ini akar X, maka FOG sama dengan apa? FOG sama dengan FGX. Maka artinya sama dengan F X kuadrat min 1. Berarti sama dengan akar dari X kuadrat min 1. Oke, maka kita dapat, karena terdefinisi, maka kita bisa tentukan akar X kuadrat min 1. Terus selanjutnya kita ingin menentukan domain FOG-nya. Domain FOG-nya apa tadi? Kita bisa menuliskan X, ya, X adalah domain G, ya. Kita bisa tuliskan di sebelumnya nih ya. Nih, X adalah domain G. Kenapa X domain G? Karena tadi ya, karena daerah asalnya itu yang ini, X domain G. Terus kemudian dan juga GX-nya adalah daerah dari domain F. Oke. Maka artinya Oke, maka X adalah domain G. Daerah hasilnya GX itu harus daerah domain F-nya. GX adalah domain F-nya. Terus maksudnya gimana? Berarti artinya X domain G itu seluruh bilangan real. Dan GX-nya apa tadi? X kuadrat min 1. Ya. Apa ini? Himpunan bilangan DG, DF, daerah DF-nya itu adalah 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Maksudnya gimana? Ini artinya kita mau mencari 0 sampai tak hingga itu kan artinya lebih besar daripada 0. X kuadrat min 1 lebih besar sama dengan
0. Maka artinya X min 1 X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Tinggal kita tentukan di sini. Min 1 1. Oke. Di sini positif, di sini negatif, sini positif. Maka daerah yang kita pilih adalah daerah yang positif, daerah sini. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari minus tak hingga sampai min 1 ya, tanda kurung siku union dengan kurung siku 1 sampai positif tak hingga. Lalu kita perpotongkan dengan X himpunan bilangan realnya ini ya. Kita potong. Maka hasilnya apa? Tetap hasilnya. Maka hasilnya minus tak hingga sampai min 1. Oke. Maka ini ya. Jadi ini lebih besar daripada 0, maka hasilnya minus 1 sampai minus tak hingga sampai min 1, kemudian union 1 sampai positif tak hingga. Nah, ini adalah contoh beberapa soal latihan yang teman-teman coba bisa kerjakan sebagai bentuk latihan. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.